Rasulullah. Siapa besan Rasulullah? Besan bersahabat Rasulullah. Ya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu yang anaknya dinikahkan dengan Rasulullah itu Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Amin Allahumma Amin. Kata beliau, ya, seorang sahabat Rasulullah yang sangat luar biasa dengan Rasulullah. Kata beliau, "Bahtaris inhu min afat lisan." Jaga bahaya, bencana daripada lisan. Bijahidkah ay bifathil jim ay toqat. Bijahidkah, sekuat kita, semampu kita. Ini lisan. Dan beliau jaga lisan kita, semampu kita, sekuat mungkin lah. Ya beliau. Fa'innahu kenapa? Al-lisan aqwiyatul asbab halakika fid dunya wal akhirah. Dengan lisan yang menjadikan sebab hancurnya dunia dan akhirat. Ini gara-gara lisan. Gara-gara lisan. Ya. Gara-gara lisan, gara-gara omongan yang kurang baik, jadi bermusuhan. Ya, banyak di medsos tuh, dengan tangan. Ditanyain tangan itu. Itu di medsos, dengan tangan, dengan lisan. Nggak boleh, hati-hati dengan lisan. Ya, yang dia menghancurkan dunia, hancur, akhirat hancur. Sebabnya apa ya? Orang nggak bisa jaga lisan. Ngomong sembarangan, ngomong semau-maunya. Ya. Caci maki semau-maunya, nggak mikir ujungnya ngomong. Ya, sebenarnya orang yang ngomong buruk, sebelum dia ngomong buruk, dia kan bisa kardus. Manfaatin hidung dong. Makanya asar bekas daripada orang berhudu, ya, itu di jiwa rasanya. Lama kita disunahkan kumur cuci tangan kumur. Ini biar mulut bersih. Biar mulut bersih daripada ucapan yang kotor. Atau berapa kali kita ngucapin yang kotor nih, dicuci itu mulut. Ya, cuci mulut, cuci hidung. Biar nih hendusan kita ini bisa hendus yang baik-baik. Dari mulai kita tidur, dari mulai tidur, mulai bangun tidur, sampai melek lagi. Berapa banyak kita ngendus, berapa banyak ngomongin orang yang kurang baik. Nih gara-gara hancur dunia, hancur akhirat, gara-gara lisan. Kayaknya orang dulu hebat-hebat, sekarang udah nggak ada. Kayaknya salah satu sunnah di antara muslimin wal muslimat, tebarkan salam. Sunnah nih tebarkan salam. Makanya orang-orang non-Islam zaman dahulu, ya aman dia. Orang non-Islam zaman dulu aman. Ya, tahu siapapun aman. Kenapa? Orang non-Islam dengan orang-orang dulu, orang Betawi dulu deket. Itu dia aman. Ya. Karena orang Betawi dulu lisannya cakep-cakep. Temu papasan di jalan, assalamualaikum. Kita lewat depan rumahnya, mampir sini. Sekarang udah nggak ada. Ya, tanya, mau kemana lu? Kemana? Salam. Ini salah satu kewajiban nih. Kewajiban yang kata Rasulullah, sesama muslim tebarin salam. Assalamualaikum. Apa susahnya? Kan doa. Ya, selamatan buat kamu. Waalaikumsalam. Dan keselamatan buat kamu juga. Kenapa banyak gempa, bencana segalanya? Karena udah di antara sesama muslim nggak ada yang nabarin salam. Ini hal kecil nih yang ditinggalin, yang dianggap biasa dengan sesama muslim. Ini dia sholat dari masjid pulang ketemu orang nggak salam, assalamualaikum, ya kan? Selamatan buat kamu, waalaikumsalam, selamatan buat kamu juga. Selamatan kesejahteraan, selamat juga, sejahtera juga. Banyak yang sakit segalanya, banyak gempa, banyak penyakit. Ini salah satu sebab banyak penyakit,
Ya, banyak musibah karena di antara sesama muslim nggak ada yang salam, nggak ada yang nebarin salam. Kita mau datang kemana aja, ya kan? Kita mau datang kemana aja, numpang-numpang. Arti numpang-numpang nebarin salam. Kita jadi tempat gelap doang. Tempat gelap ketakutan, tempat gelap baru baca-baca. Ya kan? Tempat gelap, tempat serem kita baca-baca. Numpang-numpang. Ya kan? Anak setan mau lewat. Numpang-numpang. Dimanapun tempat kita salam. Gimana tempat yang angker, tempat yang sepi, yang gelap, salam juga. Gimana salamnya? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Tuh salamnya. Gitu kan? Ini gara-gara begitu. Hidup pada susah semuanya. Orang dulu jarang yang kerja di kantor jarang, dagang aja. Tanahnya hektaran. Kenapa? Akhlaknya cakep-cakep, baik-baik. Ya, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, walau ana ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna li barakatis sama wal ard. Andai kata orang yang bertempat di bumi nih, dia beriman dan bertakwa kepada aku, la fatahna li barakatis sama wal ard. Allah bukain tuh keberkahan pintu bumi dan pintu langit. Ya, dia mau bertakwa kepada Allah Ta'ala, dan bertakwa dan berakhlak mulia kepada sesama manusia. Dan kita nggak bisa hanya bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kata Rasulullah yang namanya takwa, apa kata Rasulullah? Ittaqullah, ittaqun nas. Kalau engkau takut pada Tuhanmu, pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, engkau takut sama manusia. Sekarang udah serem banget. Jadi ikut ribut, berantem gara-gara lisan. Ya, makanya hati-hati. Ya, lisan. Ya, gara-gara hancurnya dunia akhirat. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Amin. Ya, halakat dunia wal akhirat. Ya, bisa babil di lisan. Wabil hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Ubah liman malakal lisanahu wa wasa'ahu baitihi wa yubki ala khati'atihi. Ya Rasulullah, bahagia seseorang yang bisa ngempet lisannya. Bahagia seorang yang bisa ngempet lisannya. Wa wasi baitihi, diluaskan dia punya rumahnya. Ayo mampir. Wa yubki ala khati'atihi, dia selalu nangis. Dia selalu nangis dengan segala keluputan, dengan segala kesalahan, dia selalu nangis. Ya, dia selalu nangis dengan segala kelupaan, dengan kesalahan dia nangis, ya Allah. Banyak salah, dari waktu ke waktu banyak yang nggak manfaat, dari jam ke jam banyak yang nggak manfaat, dari hari ke hari banyak yang nggak manfaat, dari minggu ke minggu banyak yang nggak manfaat, dari bulan ke bulan banyak yang nggak manfaat, dari tahun ke tahun banyak yang manfaat, main HP aja, nonton TV aja, nonton sinetron aja nggak manfaat, tahu-tahu mati, kematian datang, su'ul khotimah. Bagaimana nanti kita su'ul khotimah? Banyak waktu yang nggak manfaat. Kita begitu banyak wa in ta'udu ni'matullah la tusuha, anda kita hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, nggak kehitung. Ya Allah, banyak banget ya Allah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ini hari kita selamat. Ini hari kita selamat, yang orang banyak yang nggak selamat ini hari. Apalagi di rumah sakit begitu banyak orang yang pada sakit. Yang kakinya diamputasi, semuanya udah banyak banget. Ini hari selamat, alhamdulillah. Dari min afatin wafatil akhirah. Selamat, makanya banyak syukur ya kita sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keselamat kita ya kita ngejauhin Allah. Apa yang ngejauhin Allah Subhanahu wa taala? Apa? Nggak memanfaatkan waktu, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, yang dipikirin dunia aja. Padahal dunia milik Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ada waktunya. Ngapa dunia? Niatnya takrab ilallah taala. Niat kerja, niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, biar jadi ibadah. Gitu ya. Ya kata Rasulullah SAW. Ya, seorang yang bisa menjaga lisannya, dia bisa menjaga lisannya, bahagia seseorang, kata Rasulullah SAW. Liman malaka lisanu wa wasi'u baitihi wa yuka ala khati'atihi. Bahagia seseorang yang bisa ngempet lisannya. Lisannya dia loman dan dia nangis selalu dalam bentuk kesalahan. Dia nangis, ya Allah. Banyak waktu yang nggak pakai
Lisan kadang-kadang ngomong semau-maunya. Ya, makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayuslama falyajim sumtu. Siapa orang ingin bahagia, hidupnya bahagia. Siapa orang ingin hidupnya selamat, gampang kata Rasulullah caranya. Falyajim sumtu. Biasain diem. Siapa orang hidupnya ingin bahagia, siapa orang hidupnya ingin selamat, falyajim sumtu. Biasain diem. Ini hidupnya pasti bahagia dong. Loh berarti kan kita kagak diam-diam bego. Ini diam-diam yang pinter, diam-diam yang tuh ngambil waktu. Temen yang ngobrol dia bijikin. Temen yang ngobrol ditafakur. Diambil waktu yang manfaat. Paham? Diam itu utama. Diam kita ngapain? Diam di antara inti nggak ada yang ngomong, cakep banget. Konsen main game, konsen main HP. Paham? Nggak ada ngomong, subhanallah. Bukan tafakur. Itu namanya khotiah. Ya, segala keluputan yang tidak kita sadari. Boleh kita main HP, boleh kita main game, waktu. Di waktu. Kita bisa main HP bisa main HP 3 jam. Kita bisa main HP 3 jam, kita bisa nonton TV 3 jam. Masa setengah jam aja baca Quran nggak bisa? Masa 1 jam aja baca Quran nggak bisa? Masa setengah jam aja kita sholat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala nggak bisa? Karena kita main HP, kita nonton TV segalanya sampai berjam-jam. Nggak bisa setengah jam 15 menit. Nggak bisa 15 menit 10 menit. Ya, waktu untuk mengkoreksi diri kita. Yang kata saya di Umar bin Khattab, hasibu anfusakum kama tuhasabu wajinu anfusakum kama tuajanu. Hisab dirimu sebelum Allah hisab. Timbang dirimu sebelum Allah timbang. 10 menit kita hisab diri kita. 10 menit kita timbang diri kita. Ingat, dunia ini mazratul akhirat, ladang untuk akhirat. Hati-hati. Kalau kita nggak bisa nanam, benar-benar nanam benar, ya ibadah dengan segala tuntutan ilmu, pandangan ilmu yang benar, hancur hidup kita. Gitu. Orang ngomong yang manfaat, usah ngomong dah. Mau hidup itu bahagia, hidup bahagia, hidup selamat kata Rasulullah apaan? Ya, paliyajim sumtu. Ya, diem. Ya, banyakin diem. Wah, hati orang yang diem. Orang sekarang kan diem aja. Kalau tuh ngomong dia pinjam duit. Diem aja orang. Tapi diem aja. Astagfirullahaladzim, diem aja. Berak tuh orang. Diemnya gak ngomong-ngomong. Mau muntah. Diem aja, di naik mobil, diem aja, naik mobil, diem aja, naik mobil. Itu di belakang, naik mobil, dia. Terus sampai orang diem aja, gua keringetin. Diam di sini yang maksud diam di sini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diam di sini mulut kita ini bisa jaga mulut kita, bisa jaga hati kita. Ini diam di sini, ini bisa jaga mulut kita, diam. Jangan ngomong kalau nggak bawa manfaat. Nggak manfaat akhirat, nggak manfaat dunia, nggak manfaat akhirat, jangan ngomong. Sekedar pepesan kosong aja ngapain? Kita ngobrol. Ya nanti misalnya nanti kita pulang ke rahmatullah. Umur kita nggak sampai 1000. Ya nggak sampai 1000. Ya paling tinggi cepet meninggal. Tapi kita mau balik lagi ke pulang meninggal udah nggak bisa. Di kuburan balik lagi nggak bisa. Laula akhartani ila ajalin qarib asaddaq, ya Allah bangunkan aku sebentar. Mau buat baik udah nggak bisa. Ya, mumpung kita hidup di dunia. Ini nikmat. Nikmatnya ibadah, nikmatnya buat baik hanya di dunia. Ulang dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala, kita menikmati perbuatan baik kita. Ingat dengan lisan. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, iyakum wal ghibah, fa innal ghibah asadun minal jinah. Jauhilah ghibah karena dosanya melebihi daripada jinah. Dosanya melebihi jinah. Orang jinah, nih orang jinah nih. Orang yang namanya jinah, orang yang namanya mabok, orang yang namanya tukang bunuh orang, pasti dia punya tobat. Pasti dia tobat. Tapi kalau orang nggak bisa jaga lisan, tukang ngomongin orang, susah tobatnya.
Nongkrong dikit ngomongin orang, nongkrong dikit ngomongin orang, nongkrong dikit ngomongin orang. Susah tobatnya. Yang mana itu dia melebihi jinah. Paham inti? Ya, ini subhanallah. Ini pandangan agama. Ya, sekarang kan lagi rame. Lagi ngame banyak ngomongin orang di medsos dulu. Allah, serem banget. Yang bawa-bawa orang Islam lagi. Yang komen orang Islam lagi. Yang jelek-jelekin orang Islam. Orang Islam yang kurang tuntunan agama. Walaupun dia tidak mengajalankan pandangan agama. Orang yang baik, orang yang dikatakan dia dakwah, orang yang dikatakan dia ngajar, ya dia nggak pernah tuh menjadi provokasi. Paham? Kan kata sini Syekh Ki Hasyim Asy'ari, ya waktu qatul jima, kalau ada provokasi akan menjadikan pertumpahan darah nanti. Gitu ya, langsung lagi serem. Kalau dakwah keras, caci maki itu usah dakwah dah. Ngopi aja di rumah. Ya kan? Belajar dulu. Yang namanya Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat buat seluruh alam, buat siapa aja yang dia datang menjadi rahmat, yang dia datang menjadi kasih sayang. Ya, amal ma'ruf dengan kasih sayang. Nahi mungkar dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang. Ya, bukan dengan cacian, bukan dengan fisik, bukan dengan omongan yang kurang baik. Dengan kasih sayang. Itu jangan jelek-jelekin Islam. Yang jelekin Islam, yang kecewain Islam bukan orang lain, tapi orang Islam sendiri. Orang Islam sendiri yang kurang tahu pandangan agama. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min yakilu kalam wa yaksirul amal. Seorang yang dikatakan dia mukmin, yakilul kalam, sedikit ngomongnya. Tapi wa yaksirul amal, banyak perbuatannya. Dikit ngomongnya, perbuatannya banyak banget. Dikit ngomongnya. Omongan yang sedikit dia berbuat, omongan yang sedikit dia berbuat. Dia nggak perlu ngomong, mukmin nggak perlu ngomong, perbuatan. Paham? Mukmin nggak perlu ngomong, perbuatan. Wal munafiku yaksirul kalam yakilul amal. Orang munafik banyak omongnya, sedikit kerjanya. Ini munafik ngomong aja. Dikit kerjanya. Kasirul kalam kajibun, banyak omongnya, banyak bohong. Ya Allah, itu ceramah sampai 2 jam mau ngapain? Ya kemarin aja belum pada jalanin gitu. Ngaji udah ganti pasal lagi yang belum paham yang kemarin. Ngaji ditikror, diulang-ulang. Ya, untuk menumbuhkan kepahaman. Gitu ya, bukan nambah pasal lagi, diulang-ulang. Keberkahannya banyak. Gitu ya. Itu yang namanya ilmu nggak bakal bosan. Kecuali lagu bosan, ilmu nggak bakal bosan. Lagu yang nggak bosan cuma satu doang. Lagu Rolling Stone. Yang lain bosan. Gitu. Lagu cuma satu doang nggak bakal bosan. Rolling Stone udah selesai. Gitu. Itu ya. Jadi ilmu harus diulang, ulang. Wa qala Sayyidina Abu Bakar Siddiq fi Bakhir Toil, yamutul fata min asyaratil minal lisan wa laysa yamutul mar'i fi asaratil rijli. Dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mati seorang pemuda dengan apa? Asyaratil minal lisan, min lisan. Karena keplesetnya lisan, karena ngomongnya sembarangan, mati dia. Walaysa yamutul mar'u min asar rijli. Tidak akan mati seorang dengan keplesetnya kaki. Nah, mati orang kepleset kaki nggak mati, tapi lisan ketika ngomong nyakitin orang, gara-gara dia tuh ngomong tuh, gue kabur aja deh, gue nggak makan 2 hari dah. Dia kabur langsung, dia nggak makan 2 hari. Ya kan, Allah, bukan 2 hari, berkat tirakat dulu kita makan enak ya kan.
Bukan? Gara-gara lisan, ini lisannya hati-hati. Ya, makanya orang yang pengen bahagia, orang yang pengen selamat, kata Rasulullah, palyajim sumtuh, banyakin banyakin diam, banyakin diam. Jangan ikut-ikutan orang, komen enggak, oh kok kiai kayak begitu, oh habib begitu. Jangan komen, nanti pikirin diri kita aja. Ya kan? Kan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan diri kita, dengan keluarga kita. Jangan pikirin dia. Ya, makanya siksa kubur yang berat itu yang pertama, yang kata Rasulullah SAW, yang pertama kencingnya kurang bersih. Kencingnya, ceboknya kurang bersih. Yang kedua, dia nggak bisa jaga lisannya. Ini yang kedua nih lisannya. Ini ngajapnya kelar-kelar nih. Dia kan ngajapnya kelar-kelar. Dia ngomongin dia dari berita, itu jangan ngomong-ngomong nih. Itu jangan ngomong-ngomong. Dia kemarin tuh ada lihat. Dia ngapain? Dia mencocot bola ayam. Dia jangan ngomong-ngomong, aku jangan ngomong-ngomong. Dia ngomong lagi sama orang lain. Dia ngomong lagi sama orang lain. Akhirnya tuh orang itu hina. Kenapa yang siapa yang cocot bola ayam? Ustadz cocot bola ayam. Ustadz tuh cocot bola ayam, cocot bola ayam. Dikasih tidur bininya tuh Ustadz dia cocot bola ayam. Kelihatan tim orang. Astagfirullahaladzim, Ustadz dulu gue ya Allah. Kenapa dia cocot bola ayam? Allahu Akbar. Dia ngomong, dia ngomong sama yang lainnya. Dikubur, diseksa dia. Ada seorang wali Allah Ta'ala dia ngundang manggil-manggil, ya wali Allah, tolongin ana ya wali. Itu kenapa? Aneh ngomongin dia, Dewi. Ngomongin orang. Aneh masih diseksa, wali. Aneh udah minta maaf padahal tuh, Ustaz tadi. Kenapa dia masih diseksa? Karena ini sebarin orang lain sebarin lagi sama orang lain, orang lain sebarin lagi sama orang lain. Sampai umur kiamat, sampai orang belum pada mati, aneh diseksa terus. Paham? Itu. Ya, kita mau hidup bahagia, kata Rasulullah, mau hidup selamat, jaga lisan kita, hati-hati dengan lisan. Ya, jangan ngomong dengan diam aja dah. Kalau dia main HP kayak jangan ngomong enggak. Ya, yang penting dia untuk cari selamat. Gitu ya, cari selamat, hidup itu cari selamat, jangan ikut-ikutan orang. Ya, ku anfusakum wa ahlikum naron, jaga diri kita, jaga keluarga kita biar nggak tersentuh dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.